Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channel Imajinaira. Karena sudah klik video ini, sekalian diklik tombol subscribe-nya. Pasti sebagian dari kalian sudah sangat familiar dengan cerita tentang tenggelamnya kapal Titanic. Kapal yang sangat mewah, megah, besar, bahkan diklaim oleh pemiliknya bahwa kapal ini sangat kuat, kokoh, dan tidak mungkin tenggelam. Tapi sayangnya kapal ini harus karam karena menabrak bongkahan es. Menurut kalian, apa yang paling berkesan dari film ini? Apa kisah cinta Rose dan Jack? Atau tunangan Rose? Atau adegan dramatis pada saat kapal ini tenggelam? Atau saat Jack mengorbankan diri untuk Rose agar Rose bisa selamat? Tapi kita sedang tidak membahas film dari Titanic ini, karena di video kali ini kita akan membahas konspirasi di balik tenggelamnya kapal Titanic. Jadi bagaimana konspirasinya? Mari kita bahas. Jadi pada 14 April 1912, kapal yang diklaim tidak bisa tenggelam ini melakukan perjalanan dari Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Tapi sayangnya di tengah perjalanan kapal ini harus karam terbelah dua dan tenggelam di Laut Atlantik Utara. Dan tragedi ini menewaskan lebih dari 1.500 orang yang harus kehilangan nyawanya. Lebih dari satu abad, tragedi Titanic ini menjadi cerita tentang kesombongan manusia dan kesalahan yang fatal. Tapi bagaimana jika ternyata terdapat cerita yang lebih dalam atau lebih kompleks daripada sebuah cerita tentang kapal yang tenggelam akibat menabrak gunung es? Sebuah cerita tentang penipuan, konspirasi, dan sebuah rahasia yang sebenarnya sengaja dikubur. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Teori yang pertama ini adalah teori konspirasi yang paling terkenal tentang kapal Titanic. Cerita ini berpusat pada dua kapal, yaitu kapal Titanic dan kapal Olympic. Pada September 1911, sebuah kapal yang bernama Olympic mengalami insiden yang sangat serius ketika kapal Olympic bertabrakan dengan kapal Hawke. Kerusakannya sangat parah dan perusahaan pemiliknya, White Star Line, dikabarkan memiliki banyak sekali kerugian. Ditambah lagi asuransi dari kapal ini tidak bisa dicairkan. Dan disinilah titik kisah konspirasi ini bermula. Teori konspirasi ini mengatakan bahwa White Star Line diam-diam dan dengan sengaja menukar Titanic dengan kapal Olympic. Mereka memperbaiki kapal Olympic ini seadanya karena budget yang terbatas dan menamai ulang kapal ini dengan nama Titanic. Dan dengan sengaja mereka menenggelamkan kapal ini di tengah laut agar asuransi dari kapal ini bisa dicairkan. Dan kapal yang bernama Titanic sebenarnya tidak pernah ada. Tapi sayangnya investigasi modern terhadap bangkai kapal Titanic ini justru membantah teori ini. Karena dari hasil investigasi mereka menemukan nomor lambung yang terukir di baling-baling dan bagian lainnya sama cocok dengan nomor lambung kapal Titanic. Dan para pakar sejarah juga mengatakan bahwa untuk memperbaiki kapal Olympic yang sangat besar ini tidak memakan waktu yang singkat. Dan juga harus mempekerjakan banyak orang, bahkan ratusan orang. Dan untuk menjaga kerahasiaan dari kapal yang diperbaiki oleh orang sebanyak itu sangat sulit. Teori yang kedua ini lebih aneh, konyol, dan sedikit berbau supernatural. Karena kabarnya di dalam kargo kapal Titanic ini terdapat sebuah peti mati
seorang pendeta wanita dari kuil Mesir kuno, yaitu kuil Amun. Katanya artefak ini sangat terkutuk. Siapapun yang berani mengganggu artefak dan mumi ini akan mengalami nasib yang buruk. Dan konon peti mati ini sedang dalam perjalanan menuju New York, Amerika Serikat untuk diserahkan kepada kolektor kaya raya. Tapi banyak orang yang percaya bahwa teori ini adalah urban legend dan hanya dongeng semata. Dan kemungkinan teori ini diciptakan oleh orang-orang tolol. Dan teori yang nomor 3 ini adalah teori yang bersifat finansial dan politik. Dan sebenarnya teori yang lebih banyak dipercayai oleh banyak orang. Dikabarkan bahwa di dalam kapal Titanic itu terdapat 3 orang terkaya di dunia dan juga sangat berpengaruh di dunia pada saat itu. Mereka adalah John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan juga Isidor Strauss. Ya mungkin begitulah namanya, susah juga bacanya ini ya. Coba kalian yang tahu lebih jelas boleh tulis di kolom komentar. Jadi menurut kabar, ketiga orang ini adalah orang-orang yang sangat menentang pembentukan Bank Sentral Amerika. Teori konspirasi mengatakan bahwa elit-elit bankir internasional seperti JP Morgan yang kebetulan juga di detik-detik terakhir keberangkatan kapal Titanic ini, dia membatalkan perjalanannya dengan sengaja. Dan tujuan ditenggelamkannya kapal Titanic ini untuk menyingkirkan saingan politik mereka dan melancarkan berdirinya Bank Sentral Amerika pada 1913. Tapi meskipun benar ketiga orang itu tewas dan JP Morgan adalah salah satu dari pemilik perusahaan White Star Line, tapi sayangnya tidak ada bukti yang kuat yang mendukung klaim bahwa mereka ditargetkan karena alasan ini. Dan sebenarnya pembentukan Bank Sentral Amerika pada saat itu memang sudah menjadi pembahasan yang kompleks, dan menghubungkan dengan kematian ketiga orang ini adalah sebuah cocok logi yang sangat ekstrim. Motifnya seperti terlalu dipaksakan, dicocok-cocokkan agar menjadi sebuah fakta. Tapi sayangnya ini adalah teori yang paling banyak dipercaya oleh banyak orang. Dan itu adalah 3 teori konspirasi tentang tenggelamnya kapal Titanic. Jadi menurut kalian yang mana yang benar? Apakah skema asuransi, atau kutukan mumi, atau pembunuhan para bankir? Berdasarkan bukti fisik dan sejarah, kemungkinan tidak ada satupun dari teori ini yang benar. Atau malah sebaliknya, dari salah satu ini ada satu yang paling benar. Jadi mengapa insiden tenggelamnya kapal Titanic ini sampai-sampai menciptakan banyak teori konspirasi? Apakah karena kapalnya yang terlalu megah? Atau karena banyaknya korban jiwa dalam insiden ini? Atau karena kesombongan dari perusahaan pemilik kapal ini yang mengklaim bahwa sebenarnya kapal ini tidak mungkin untuk tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mungkin menenggelamkan kapal ini, menurut klaim mereka. Bagaimana pendapat kalian? Teori mana yang menurut kalian benar, atau semua kejadian itu hanya sebuah kebetulan? Coba tuliskan di kolom komentar, kita berdiskusi. Dan siapa tahu kalian punya teori konspirasi sendiri tentang tenggelamnya kapal Titanic ini. Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.